selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Wah, senang sekali ya Kakak Eba, kakak-kakak layan semua berjumpa kembali dengan adik-adik. Kakak-kakak pelayan berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Eba ajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita menyanyi Mars Pelkat PA Gereja yang Melayani. Kita masih tetap berdiri, masih bersuka cita, masih senang mengikuti IMPA, masih tetap berdiri dan kita menyanyi Kidung Ceria 338. Mari kita bersukaria. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Mari bersukaria, datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Nah adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa, doa pembukaan. Doa pembukaan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami udah bangun tubuh berkat. Sekarang kami mau beribadah, berkati ibadah kami supaya ibadah kami menjadi lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak Layan yang bertugas membawakan cerita firman Tuhan dan bernyanyi dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih ya sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Adik-adik di rumah kita akan membaca Mazmur berbalasan. Semua siap dengan Alkitabnya? Kita akan membaca Mazmur berbalasan. Mazmur hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Dipersilakan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Wah, terima kasih ya sudah membaca Mazmur berbalasan hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan buka hatiku untuk dengar firman-Mu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan yang bertugas. Untuk kakak-kakak pelayan, dipersilakan. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. IHMPA kali ini akan dipimpin oleh Kakak Fanya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak harap adik-adik terlebih dahulu sudah mempersiapkan Alkitabnya dan duduk yang rapi dan sopan ya. Karena kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau berdoa adik-adik. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati Kak Fanya yang akan menceritakannya. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan kali ini boleh kami mengerti dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya semua, kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah adik-adik, kita telah membaca Alkitab, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini ingin bercerita mengenai ada seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan ke berbagai tempat. Nama rasul tersebut ialah Rasul Paulus adik-adik. Adik-adik, Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus tidak sendirian saja, tetapi ia bersama dengan teman-temannya pada saat itu. Nah adik-adik,
pada waktu Rasul Paulus meletakkan firman Tuhan kepada banyak orang-orang banyak itu sangat senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan mereka memuji-muji dan berterima kasih kepada Rasul Paulus dan teman-temannya. Berkat Rasul Paulus, mereka diingatkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita lihat gambar di atas ini. Bagaimana mereka sangat senang mendengarkan cerita firman Tuhan. Bahkan mereka sangat serius untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apakah adik-adik sekalian sangat senang juga saat mendengarkan cerita firman Tuhan? Kakak harap adik-adik sangat sama dengan seperti orang-orang banyak yang pada saat itu mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah Rasul Paulus menjadi sombong karena dipuji oleh orang banyak? Jawabannya tidak. Rasul Paulus tidak menjadi sombong karena Rasul Paulus tahu bahwa yang ia katakan itu semuanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri, bukan dari Rasul Paulus dan teman-temannya. Adik-adik, Rasul Paulus juga ingin menyampaikan agar semua orang datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan seharusnya yang dipuji adalah Tuhan Yesus, bukan Rasul Paulus ataupun teman-teman dari Rasul Paulus itu sendiri, adik-adik. Adik-adik, apakah kita juga mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Jawabannya, siapa yang dapat menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, dia sama saja dengan memuliakan Allah, atau dia sama saja seperti Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan kepada semua orang pada saat itu, adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah, bukan hanya kita mendengarkan cerita, tapi kita juga mau melakukan firman yang telah disampaikan. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 222, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, kita akan berdoa, doa syafaat. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak Tuhan boleh mengikuti IMPA di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun IMPA kami di rumah, kami tetap mengikutinya dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan yang senantiasa memberitakan firman Tuhan setiap minggunya. Berkati kakak-kakak pelayan dalam pekerjaan pelayanannya. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberi kesehatan, memberikan sukacita supaya kami anak-anak Tuhan
tetap senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus mau sembuhkan, pulihkan, Tuhan Yesus mau jamah, sehingga teman-teman kami boleh sehat kembali, boleh mengikuti impas setiap minggunya. Kami juga berdoa buat mama, buat papa, oma, opa, saudara-saudara kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini ya Bapa sedang mengalami virus. Kiranya Tuhan Yesus mau campur tangan di dalamnya, supaya semuanya boleh berlalu, semuanya virus boleh hilang, dan kami boleh berjumpa kembali bersama teman-teman kami, bersama kakak-kakak pelayan. Kami boleh bersekolah kembali, kami boleh mengikuti impat di gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami, GPI Bayi Manuel, kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami, biarlah senantiasa memberkati orang-orang yang di dalamnya, yang senantiasa terlibat dalam pelayanannya Bapa, pendeta, majelis, pelayan, dan segala pengurus gereja. Tuhan Yesus senantiasa memberkatinya ya Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami, ampun salah atas dosa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semua sudah siap ya dengan persembahannya? Sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria ayat 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhan aku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kena. Nah adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak Eba ajak adik-adik di rumah berdiri, dan kita mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita akan mengakhiri impa kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, kakak-kakak pelayan semua berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang berbakti. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai datang bulan baru,
adik-adik, demikian sudah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, doa berkat, semua lipat tangan. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai impak kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami di sepanjang minggu ini ya Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita mulai saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Ibadah kita sudah selesai. Selamat berjumpa di minggu depan. Tetap setia mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.